Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Rizky Inayah Dwi Jayanti, biasa disapa dengan Ibu Ina. Saya salah satu dari dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin memaparkan materi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Literasi Media Digital. Mata kuliah Literasi Media Digital adalah mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa semester 5 di Prodi Ilmu Komunikasi dan terdiri 2 SKS. Dalam materi kali ini kita akan belajar tentang analisis konten literasi video digital, serta membahas konsep ide kreatif, inovatif, mengedukasi masyarakat di era perkembangan digital. Materi dalam mata kuliah ini berfokus pada materi dengan topik perencanaan konten video literasi digital yang merupakan di pertemuan 10. Fokus pencapaiannya diharapkan ke depannya mahasiswa bisa mengkritisi isu-isu di era perkembangan digital. Kita juga bisa menganalisa beberapa kasus terkait konten-konten yang saat ini menjadi permasalahan yang sering kita temui di media sosial, seperti halnya penyebaran hoax, privasi keamanan data, cyberbullying, serta membahas bagaimana beretika di ranah digital. Edukasi ini menjadi sangat penting agar mahasiswa dapat mengelola dunia digital, khususnya media massa, dengan baik dan efektif. Deskripsi dari mata kuliah Literasi Media Digital ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Literasi Digital. Tujuan dari mata kuliah Literasi Media Digital adalah memberikan wawasan, pemahaman mengenai lingkup sosial dalam bermasyarakat dan cakap di era digital. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan mengenai dan peraturan dalam dunia digital, terutama dalam menggunakan berbagai perambah alat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sebuah informasi. Selain itu, mata kuliah Literasi Media Digital juga memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk menggunakan dan mengaplikasikan peralatan digital dalam proses pembelajaran. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student center learning, diantaranya akan dilakukan adalah metode penugasan case method dan project based learning. Penilaiannya dilakukan melalui ujian tertulis, penilaian tugas, dan menciptakan karya dan konten dan penilaian kerja yang didistribusikan karyanya melalui media sosial untuk menginformasikan kepada khalayak media. Bagaimana proses pembelajaran di mata kuliah Literasi Media Digital? Tentunya diawali saya akan membuka kelas serta akan mengulang kembali materi minggu sebelumnya agar mahasiswa mengingat, menstimulus mereka untuk materi sebelumnya, lalu mengajak mereka untuk diskusi tanya jawab terkait pembelajaran minggu sebelumnya, dan saya menggunakan aplikasi Mentimeter sebagai interaksi proses pembelajaran. Ini bentuk agar mahasiswa semakin nyaman dan semakin interaksi yang baik di dalam kelas. Dalam penyampaian materi, saya sebagai dosen memberikan materi di kelas serta menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan atau melakukan small group diskusi. Dengan metode ini saya memberikan mahasiswa untuk saling berdiskusi sesama, mengambil kesimpulan yang bisa disepakati bersama dan menyamakan pendapat atau persepsi dari masing-masing mahasiswa terhadap pemahaman mereka materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya juga mengajak mahasiswa untuk menyajikan beberapa video ataupun film pendek biasanya agar mereka bisa memperkaya ilmu dari video visual yang saya tampilkan untuk mereka belajar. Proses pembelajaran di kelas merujuk pada sistem Student Learning Center atau yang dikenal istilah SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik lebih aktif, kreatif, dan serta mandiri, inovatif, dan mampu bekerja secara individu ataupun masing-masing. Sebagai bahan mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya juga menggunakan beberapa literatur seperti menggunakan jurnal, video, dan film pendek untuk membantu mereka menelaah beberapa kasus yang saya jelaskan atau materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk proses interaksi, di mana interaksi ini saya akan bertanya ke mahasiswa, saya juga berinteraksi tanya jawab maupun pemberian kuis dan tugas sebagai proses komunikasi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen di dalam kelas guna mencapai pembelajaran perkuliahan.
dengan memberikan tontonan video literasi edukasi sebagai refleksi mahasiswa agar semakin kaya dan inovatif serta kreatif dalam merencanakan tugas atau menyusun sebuah konsep proyek karya. Karena output dari mata kuliah ini juga mereka membuat karya yang akan diunggah di media sosial. Secara tidak langsung tujuannya untuk mendapatkan nilai tugas juga sebagai sosialisasi, promosi, dan edukasi literasi media digital. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke aspek asesmen, di mana aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, di mana indikator penilaiannya yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa yaitu dengan bobot 5%, kemudian kuis dengan bobot 10%, keaktifan diskusi atau forum dalam kelas dengan bobot 15%, dan tugas mandiri 15%, kemudian ujian tengah semester 25%, dan untuk ujian akhir semester 30%. CPL dari pembelajaran lulusan yang ada di mata kuliah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu berkomunikasi efektif dalam bermasyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Yang ketiga, mampu memahami, menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi di masyarakat, lingkungan dengan bijak. Yang keempat, mampu mengembangkan potensi diri sesuai minat bakat yang dimiliki. Yang kelima, menguasai konsep teoritis berbagai media saluran komunikasi meliputi media cetak, media elektronik, serta audiovisual, media online, dan media digital. Lalu, capaian dari mata kuliah pembelajaran ini, mahasiswa juga bisa menjelaskan tentang bagaimana sih konsep dari literasi media digital, lalu juga bagaimana saat mahasiswa juga bisa menganalisis beberapa isi-isi tayangan media digital seperti video dengan pendekatan literasi media untuk semakin membuat mahasiswa kritis dalam melihat permasalahan yang ada. Lalu juga mahasiswa juga membuat seperti merancang konten edukatif berbasis di era digital, serta memahami bagaimana penerapannya, menganalisa tentang tayangan resepsi halayak terhadap konten media digital, bagaimana memaknai sebuah isi pesan dalam tayangan, bagaimana tentang keaktifan halayak memaknai sebuah pesan. Lalu bagaimana mengkaji mahasiswa untuk cakap literasi media digital di kalangan generasi masa kini. Output dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mencari atau menemukan mengakses informasi dari berbagai sumber digital, bisa membuat konten digital secara informatif dan kreatif, serta berpikir kritis dalam menyebarkan informasi, dan juga mahasiswa menggunakan berbagai perangkat aplikasi digital. Mahasiswa juga bekerja sama dengan masyarakat atau orang lain dengan menggunakan melalui media digital. Sebagai penutup, itu adalah beberapa aspek yang sudah saya jelaskan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah literasi media digital yang selama ini saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan micro teaching. Baik, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Teman-teman masih ingat nggak minggu kemarin saya ngajar materi tentang apa? Masih ada yang ingat nggak nih tentang minggu lalu kita kan udah membuat tentang poster ya. Apa sih yang dimaksud dengan infografis? Coba nih Dea, yang dimaksud infografis apa Dea? Jadi infografis itu sebuah informasi yang disediakan dalam bentuk grafis atau visual gitu, Bu. Ya, betul. Informasi dalam bentuk grafis dan memunculkan biasanya dengan data ya, statistik, informasi di situ. Nah, di mata kuliah pertemuan 10 ini, perencanaan konten video literasi digital untuk pencapaian
pembelajaran mata kuliahnya nanti teman-teman adalah merancang konten video literasi ya. Jadi nanti teman-teman udah konsep ini apa sih video literasi yang akan teman-teman saksikan biar sedikit menstimulus. Keluarkan handphone teman-teman, scan barcode-nya, isi pertanyaan yang ada di monitor di samping teman-teman. Oke, udah ada belum? Coba kita saksikan. Oke, keluarkan dulu. Mulai nih, apa kira-kira pertanyaannya teman-teman? Oke, baik teman-teman. Nah, ini pertanyaan. Kapan terakhir teman-teman menonton video edukasi dan di sosial media mana nih? Nah, silakan menjawab. Ada yang tahu nggak konten video literasi digital? Konten video literasi digital itu untuk apa sih sebenarnya? Konten video literasi digital ini biasanya adalah berupa berbasis atau audiovisual yang tujuannya untuk apa? Menginformasi ke masyarakat agar orang yang nonton, apalagi di era digital saat ini, orang apa? Biasanya suka apa? Scroll, iya nggak? Waktunya. Biasanya teman-teman pasti buka TikTok, YouTube Short ya. Kalian mendapatkan informasi, kalian sering nonton tayangan ini. Tapi teman-teman harus perhatikan, harus tahu nih tayangan yang mana nih yang menjadikan teman-teman tahu nih, oh untuk memanfaatkan teknologi. Jadi kalian harus tahu nih tayangannya itu yang beredukasi. Tujuannya untuk apa? Untuk kalian jadi paham penggunaan media digital. Dan hati-hati ya teman-teman ya, jangan asal menyebarkan data privasi melalui digital. Kayak biasanya kan ada yang iseng foto KTP, ya kan, iseng nih godain temennya, lihat foto KTP-nya, di foto terus di share. Itu nggak boleh ya teman-teman, karena apa? Itu menyangkut data privasi. Sekarang malah kadang kita dimanfaatkan, apalagi kalau kita ngomongin sekarang isu terbaru ada apa? Kebobolan salah satu instansi data pribadi loh. Nah, itu kita harus hati-hati. Makanya penggunaan WiFi juga harus hati-hati saat kita berada di luar ya, teman-teman ya. Dan ada juga yang namanya video konten literasi digital itu berupa dengan animasi. Tujuannya untuk apa? Untuk anak-anak biasanya, anak-anak yang di bawah umur yang anak-anak masih kecil, dia diberikan edukasi untuk mereka juga ya. Terus juga ada yang video korban doxing. Biasanya mereka akan mencerita ya. Terus ada anti cyberbullying, terus kesehatan mental. Kalau kita ngomongin tentang video kesehatan mental, ini sangat berdampak di era Gen Z masa kini. Yang informasinya banyak ya, anak-anak Gen Z yang mencoba frustasi atau dia mengalami stres ya, mental health bener. Amel, akhirnya mereka butuh benar-benar apa sih yang harus kita lakukan dengan membuat video literasi digital ini. Akhirnya membuat anak-anak tuh tahu, oh dengan cara kreativitas mereka dialihkan dengan skill yang harus mereka punya. Oke. Kenapa sih harus video sebenarnya? Menurut Rene Hobbs, dia berbicara ada kekuatan dalam sebuah video. Karena apa? Dari suara, gambar, itu memancing emosional orang untuk tahu nih, oh video ini untuk apa sih? Kadang memori kita lebih gampang melihat sesuatu yang berupa visual. Lebih cepet nggak nih sih nangkep secara visual teman-teman? Ya, karena apa? Otomatis ya, kayak anak kecil sekarang dikasih tontonan. Jadi ada yang disebut juga brain rot ya, yang akhirnya juga. Jadi kita juga harus bisa pintar memilih saat menyaksikan beberapa tayangan video. Nah, kelebihannya meningkatkan daya tarik atau retensi pesan yang disampaikan, menjangkau audiens luas melalui media sosial, dan ketiga mendorong partisipasi aktif masyarakat. Jadi masyarakat juga aktif nih, komentar sekarang kayak kemarin konten-konten literasi, pasti ada yang request lagi, bikin dong konten literasi tentang ini kak, ya kan? Contoh siapa yang suka bikin konten yang edukasi seperti siapa? Siapa? Vina Maulina. Oh, Vina. Oke, terus next. Siapa yang jago matematika? Ada yang ingat? Jerome Pauline. Ya, Jerome Pauline memudahkan anak kecil untuk yang akhirnya suka dengan matematika. Ya nggak? Yang tadinya, aduh matematika susah dihafal, mau nggak mau Jerome Pauline punya konsep mempermudah nih. Itu juga bentuk sebuah video literasi. Akhirnya siapa? Semua pada suka nonton ya tayangan seperti itu. Oke, ada beberapa cara kita untuk tahu nih target audiensnya. Gimana sih cara menentukan target audiens? Kita punya ya beberapa contoh untuk target audiens. Otomatis untuk anak-anak sekolah nih, anak-anak dasar, biasanya konten-konten yang disajikan tuh berupa animasi, video edukasi, membaca, menulis. Karena anak-anak sekarang tuh lebih banyak cenderung main gadget.
budaya membacanya udah mulai kurang nih, ya kan? Bahkan di luar negeri sekarang mereka udah beralih belajarnya mereka membaca buku, mengajarkan mereka untuk menstimulus lagi. Karena kalau dari membaca buku, dia punya storytelling atau imajinasi yang luar biasa, ya kayak mengajak gitu ya. Juga kita ngajarin untuk anak-anak ya targetnya. Tapi kalau untuk remaja, kita juga harus tahu nih, remaja lebih suka cara yang apa sih? Oh, dia membuat menulis isai, karena biasanya anak-anak remaja itu suka ikut lomba nulis isai, terus membahas tentang buku-buku populer di kalangan remaja. Terus kalau untuk orang dewasa, untuk target audiensnya, biasanya mereka ingin mencari tahu informasi tentang isu-isu tentang apa yang mau dibahas. Contoh isu-isunya tentang apa sih yang lagi rame nih untuk dibahas. Misalnya tentang kesehatan mental. Terus isu lagi apa lagi? Isu politik, perang, ya betul sekali. Terima kasih teman-teman. Teman-teman udah sering banget tahu kan informasi apa saja yang harus diperhatikan. Nah, ada lagi kalau untuk sebagai dosen atau pendidik nih, mereka juga harus membuat penerapan literasinya dalam misalnya video pembelajaran agar apa? Mahasiswa bisa mengulang lagi nih tahap video pembelajaran, mengingatkan lagi ya. Terus juga untuk masyarakat umum tentang bagaimana mengembangkan diri. Contoh yang tadi dibilang ada beberapa konten-konten video seorang konten kreator dia membuat untuk gimana sih cara mengembangkan dirinya mereka. Nah, ini adalah bentuk mengkampanyekan untuk mengedukasi masyarakat juga yang orang-orang akhirnya dengan menonton tayangan yang edukatif yang akhirnya mereka terpancing untuk merubah polanya mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, saya mengambil dari jurnal tentang dengan judul Digital Literasi Educational Video and Social Media. Ternyata sosial media dan video ini sangat berpengaruh sekali ya. Dan ini saya temukan adalah ada keterlibatan aktifnya di mana remaja tidak hanya menonton video edukatif tetapi juga terlibat dalam evaluasi atau diskusi konten. Jadi kayak teman-teman nanti nonton tayangan konten, kalian juga bisa menganalisa, mengkritisi ya. Itu juga ya. Terus juga kritis terhadap sumber. Kita harus jadi tahu nih sumber informasi dari mana nih. Misalnya ada yang kita nggak pernah tahu, kita jadi tahu segala informasi. Terus hati-hati juga nih terhadap pengaruh media sosial. Ini tertulis di jurnal sini, dia menjelaskan tentang pengaruh media sosial sekarang. Hati-hati karena apa? Tantangannya adalah kadang banyak misinformasi yang membuat kita jadi nggak tahu ini sumbernya kemana. Nah, peran literasi digital, keterampilan literasi yang kuat diperlukan untuk menavigasi dan memanfaatkan video edukatif secara efektif dan etis. Ini ada salah satu contoh video literasi ya teman-teman. Kita saksikan dulu satu-satu ya. Nanti teman-teman biar lebih punya inspiratif untuk membuat konten selanjutnya. Gokil! Oktober tahun ini ada 2.586 konten dan materi yang dihasilkan selama program literasi digital berjalan loh. Ada apa aja ya? Kuatnya arus digitalisasi bisa menyebabkan berbagai penyelewengan di ruang digital terjadi, seperti cyberbullying, taruhan daring, dan masih banyak lagi. Nah, supaya masyarakat Indonesia lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Nah, itu salah satu contoh dari Kominfo bagaimana mereka melakukan video ya untuk bentuk campaign yang harus diterapkan untuk masyarakat. Satu lagi, ada dua video sih sebenarnya. Saya akan menampilkan satu video dari kakak kelas kalian. Nanti kalian terapkan UASnya, kalian bikin video seperti ini yang akan diposting di media sosial teman-teman. Nah, saya mau minta nih tanggapan dari Inka, menurut kamu nih video literasi ini bagaimana setelah kamu melihat tayangan ini dan konsep apa nanti ke depannya kamu kalau disuruh bikin video konten nih? Kalau yang saya lihat dari dua video ini sih Bu, untuk penyampaian informasinya udah cukup informatif dan lengkap Bu. Kalau saya sih kedepannya mau buat kontennya itu yang sesuai dengan cyberbullying, itu cara bijak bermedia sosial. Oke, terima kasih Inka. Terima kasih teman-teman, beli tepuk tangan buat Inka. Oke, jadi gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu nih konsepnya apa nih. Tapi teman-teman harus tahu tadi saat sudah menentukan ide berarti harus tahu siapa target audiensnya. Nah, ngomongin target audiens berarti harus sudah tahu nih target audiens buat siapa. Karena kita harus tahu saat membuat video berarti harus tahu nih yang nanti menyaksikan video itu siapa ya. Oke. Ini ada lagi salah satu campaign tentang literasi. Oke.
Oke, ini bentuk video campaign literasi ya. Jadi kita jadi tahu nih, jangan coba-coba menerima pesan yang ada yang nomor yang tidak kalian kenal. Jangan asal klik, karena ini bisa ada peretasan data. Ya. Tuh. Ini juga bentuk video campaign literasi digital. Teman-teman juga bisa bikin seperti ini. Misalnya, apalagi nih informasi. Stop, jangan asal berikan KTP kamu atau identitas nama ibu kamu. Ya, hati-hati banget ya. Nih, jadi benar-benar teliti, selektif, dan benar-benar perhatikan saat kalian mendapatkan informasi. Dari situ kalian jadi tahu nih ya. Tuh, jangan lupa disertakan sumber-sumbernya nanti kalau kalian mau mengutip atau memasukkan dari videonya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita harus ada menyertakan sumber informasi ya. Oke, unsur terpentingnya kalian harus membuat video dengan konsep 5W1H. Kenapa harus 5W1H sih, Bu? Yang pertama, kalian harus tahu apa sih isi pesannya dalam membuat video. Jadi kalau kalian punya tema saat kalian membuat video, berarti kalian tahu nih yang tadi menurut Inka cakap di era digital. Cara bijak. Oh, cara bijak dalam bermedia sosial. Jadi udah tahu nih isi pesannya. Terus kalian harus tahu mengapa. Jadi di video ini penting nih. Di awal kalian harus jelasin kenapa sih harus bikin ini. Mungkin harus tahu kasusnya, permasalahannya, ya kan, Inka? Oke, lalu lanjut targetnya. Berarti apa targetnya tadi siapa, teman-teman? Targetnya ada siapa aja? Anak-anak. Oke, anak-anak, terus remaja, dewasa, pendidik, masyarakat. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Untuk siapa sih kita membuat video ini? Nah, lanjut lagi. Kita juga harus tahu nih, di mana video ini disebarkan. Kalian mau sebarkan kemana nih biasanya, teman-teman? Platform Instagram boleh, TikTok, YouTube, Twitter boleh semua. Jadi harus udah tahu platform media sosialnya. Terus juga harus diperhatikan kapan kita mau akan publish atau akan mengunggah, karena itu berpengaruh nggak sih? Pengaruh. Kita jadi harus tahu, oh jam-jam berapa sih biasanya kita harus nayangin ya. Terus next, bagaimana video ini akan dibuat dan dikemas secara menarik. Oke, ini juga ada salah satu contoh ya, video memilih jenis video literasi digital itu ada 4, ada kampanye sosial yang tadi saya bilang, terus juga ada storytelling video, explainer video, dan animasi edukatif yang tujuannya untuk menjelaskan segala bentuk informasi. Ini jenis-jenis video juga kalian harus perhatikan ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana nih sekarang kalau kita tadi berbicara soal jenis-jenis video, terus target audiensnya, isi pesannya, kita udah punya konsepnya. Tahapan perencanaan kontennya gimana nih, Bu? Nah, tahapan perencanaan ini yang harus kalian tentukan. Yang pertama, tadi udah tahu kan mau dibahas apa, pesan utamanya, ya kan? Yang mau dibahas, bahaya hoax, pentingnya privasi digital, dampaknya apa, diinformasikan, segmentasinya juga, kalian harus tahu cara gaya bahasanya. Gaya bahasanya tadi, karena kita udah tahu target audiensnya. Target audiensnya siapa kita udah tahu ya. Jadi kita harus tahu dibedakan antara untuk anak-anak, remaja, umum, atau pendidik caranya. Lalu kita juga harus bikin yang namanya storytelling. Storytelling itu alur ceritanya agar tidak membosankan, lebih solutif dan inovatif dalam membuat tayangan tersebut. Lalu tahap produksinya kalian bisa menggunakan HP, siapkan tripod, mic juga ya. Lalu platform distribusinya kalian bisa menggunakan media-media sosial. Nah, ini ya prinsip storytelling yang efektif untuk video literasi digital, yaitu yang pertama, hooks-nya harus jelas. Saat kalian membuka menarik ya, jadi harus hooks-nya itu dalam video yang tadi. Berarti kayak contohnya, kamu pernah hampir percaya info kayak gini nggak sih? Nah, itu video pembuka. Nanti masalah yang kedua, kita harus tahu nih, saat kita berarti harus tahu masalahnya apa nih. Misalnya ternyata itu hoax loh, hati-hati. Nanti kita juga cari nih videonya itu untuk mengedukasi. Jadi cek faktanya sebelum menyebarkan sesuatu. Hati-hati ya teman-teman. Jadi kita mengingatkan kembali.
ada yang disebut CTI dalam video ini. CTI itu apa sih teman-teman? Call to action, betul sekali, call to action. Jadilah pengguna internet yang cerdas. Jadi mengajak, menginformasikan pengguna atau informasi untuk cerdas dalam bermedia sosial ya. Tidak hanya itu, kembali kita harus mengingat lagi etikanya nih kalau ngomongin di media digital, berarti harus memperhatikan etika-etika dalam saat unggah tayangan video ya, dalam atau memproduksi konten. Yang kita harus perhatikan yang pertama adalah hak cipta. Jangan asal mengambil gambar-gambar tanpa izin milik orangnya ya, karena itu nanti kita bisa kena hukuman copyright ya teman-teman. Jadi harus izin. Yang kedua, perhatikan terhadap etika privasinya ya, jangan menampilkan wajah atau nama yang asli, sebut inisial atau nama lain. Lalu yang kedua, license Creative Commons, jadi sumber media terbuka dan izin yang jelas. Jadi kita harus hati-hati dalam mengpotong atau mengupload atau masukin footage dalam video tayangan kita ya teman-teman. Nah, etika dalam pembelajaran, etika dalam perencanaan dan produksi konten digital itu sangatlah penting ya. Menurut Yuswardi, di jurnal saya ambil kutipan, etika komunikasi digital menuntut membuat konten untuk berpikir yang sebelumnya apakah konten itu benar, adil, dan tidak merugikan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke teman-teman, ini semua kesimpulannya. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Jadi Bu, kebetulan saya ini salah satu orang yang suka mencari berita melalui TikTok maupun YouTube Bu. Nah, menurut Ibu tuh ada gak sih Bu salah satu cara untuk saya tuh bisa memastikan bahwa berita yang saya baca ini tuh hoax atau asli Bu, seperti itu? Oke, setelah kamu sudah nonton tayangan, berarti kamu harus baca yang namanya captionnya dulu. Setelah pertama udah baca caption, yang kedua apa? Berarti harus cari ada nggak di dalam video tayangan itu sumbernya yang tadi sudah dijelaskan, harus ada sumbernya. Baru kamu benar-benar telusuri apakah ada artikel atau isi dari si tayangan yang kamu tonton itu informasi yang memang benar-benar berita benar. Gitu Iksan. Oke, terima kasih Iksan. Oke teman-teman, saya akan bahas nanti ada tugasnya ya. Nanti tugasnya kalian untuk minggu depan tugasnya adalah membuat rancangan rencana video edukasi. Oke, nanti untuk diupload di media sosial. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.